Salam Kerahiman. Hari ini 3 Mei, kita akan mulai dengan pembahasan yang akan kita lakukan bersama-sama. Saya harap ini bisa terus dilakukan selama 1 tahun. Kita sama-sama berdoa ya. Seperti yang lalu sudah saya katakan, kita akan bahas sama-sama. Kita akan mulai dari doa pembukaan. Doa pembukaan selalu diambil dari diary nomor 1570. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang kita mau bahas adalah dari diary nomor 24A. Pada suatu hari, ketika aku baru saja bangun dari tidur, ketika aku menempatkan diriku di hadirat Allah, tiba-tiba aku diliputi rasa putus asa. Kegelapan yang pekat menyelimuti jiwaku. Aku bergulat setengah mati sampai siang hari. Sesudah tengah hari, ketakutan-ketakutan yang sungguh mengerikan mulai mencekam diriku. Kekuatan fisikku mulai surut. Dengan cepat aku pergi ke kamarku berlutut di depan salib dan mulai menangis memohon belas kasih Allah. Tetapi Yesus tidak mendengarkan seruanku. Aku merasa kekuatan fisikku habis sama sekali. Aku jatuh lunglai di lantai, rasa putus asa melanda seluruh jiwaku. Aku merasakan siksaan yang mengerikan, yang tidak ada bedanya dengan siksaan neraka. 3/4 jam aku berada dalam situasi seperti itu. Aku ingin pergi dan bertemu dengan muder pembimbing, tetapi aku terlalu lemah. Aku ingin berteriak, tetapi aku tidak memiliki suara. Untunglah salah seorang suster masuk ke kamarku, mendapati aku dalam keadaan aneh seperti itu. Ia langsung memberitahu muder pembimbing. Seketika itu juga muder datang. Begitu masuk ke kamarku, ia berkata, "Demi ketaatan suci, bangkitlah dari lantai." Sekonyong-konyong suatu kekuatan membangkitkan aku dari lantai dan aku berdiri tegak dekat muder pembimbing. Dengan kata-kata yang ramah, muder mulai menjelaskan kepadaku, ini adalah cobaan yang diberikan kepadaku oleh Allah. Katanya, percayalah dengan teguh, Allah itu senantiasa Bapa kita, walaupun ia menguji. Itu yang mau kita renungkan hari ini. Jangan heran ya, karena memang temanya bicara tentang penderitaan dan belas kasih. Jadi nomor-nomor yang akan kita bahas adalah yang berkaitan dengan penderitaan. Yang ingin saya ajak Bapak Ibu juga untuk merefleksikan apa yang kita alami. Kalau kita bicara penderitaan sekarang,
yang di PHK, banyak sekali. Yang pekerja informal, yang dimana hidupnya itu, makannya itu dari hari lepas hari. Banyak juga yang tidak ada pekerjaan. Guru yang tadinya bisa ngajar di kelas, sekarang nggak ada pekerjaan. Bahkan dia menghubungi salah satu teman sharing ya, ada yang perlu dibantu nggak? Saya bisa bantu apa saja, yang penting saya kerja. Ya. Lihat lagi, yang sakit. Dengan situasi seperti ini, ekonomi yang nggak jelas, usaha yang nggak jelas, rugi yang berlipat-lipat, nggak bisa manage, dia jadi stres. Stres jadi sakit. Dengan adanya sakit-sakit bawaan, dengan kena COVID, makin parah. Bahkan garda terdepan, para medis juga sudah banyak yang tumbang. Ada yang meninggal. Banyak hal yang membuat kita bagaimana ini, ya. Nah, di sini dikatakan lagi, ketika aku menempatkan diriku di hadirat Allah, tiba-tiba aku diliputi rasa putus asa. Ada kegelapan yang pekat, ada kekhawatiran, ada kekuatan fisik yang turun, dan seolah-olah Yesus enggak mendengar. Mungkin kita juga bisa refleksi ke diri kita masing-masing. Tuhan, saya sudah berdoa. Tuhan, saya sakit. Saya sudah berdoa, saya sudah mohon ampun, saya sudah lakukan novena. Tapi kok sepertinya Tuhan nggak jawab doa saya? Kok saya nggak sembuh Tuhan? Bahkan orang yang kita kasihi, kita cintai, kita doakan dengan harapan supaya sembuh, tapi ternyata akhirnya malah meninggal. Seolah-olah Yesus sepertinya tidak mendengar seruanku. Dikatakan lagi oleh Suster Faustina, dia mengalami hal itu kira-kira 45 menit, dia nggak berdaya, dia nggak bisa lakukan apa-apa. Ya, di situ dikatakan untungnya ada suster masuk ke kamar dia. Di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Di sini mau memberikan satu bukti, satu hal yang Tuhan lakukan. Dia selalu datang, tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Suster itu masuk, melihat kondisinya Faustina seperti itu, dia segera cari mudar pembimbing, dan mudar pembimbing katakan, demi ketaatan suci, bangkitlah dari lantai. Dan tiba-tiba Faustina merasakan ada satu kekuatan yang membuat dia bisa bangkit. Kalau kita lihat lagi ya dari awal tadi, ketika aku menempatkan diriku di hadirat Allah. Jadi tetap positifnya adalah kita selalu mengarah pada Tuhan. Ketika aku menempatkan diri di hadirat Allah. Sama seperti kalau kita juga pergi ke perayaan Ekaristi. Kalau kita pergi ke ruang adorasi. Kadang-kadang kita merasa kosong. Kok seperti ini ya? Tapi kita belajar dari Suster Faustina. Pada waktu dia mengalami banyak hal, bukannya lari. Bukannya mencari hura-hura duniawi, tapi dia pergi ke Sakramen Maha Kudus. Dia pergi ke hadirat Allah. Dan tidak otomatis jadi sukacita, jadi ceria. Bahkan dia bilang, dia sampai tidak berdaya selama 45 menit. Ada penderitaan yang dialami. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya jatuh tergeletak. Pertolongan Tuhan adalah tepat waktunya. Tidak pernah mungkin terlambat. Ya. Ini dikatakan oleh suster, oleh mudar, ini adalah cobaan yang diberikan pada Suster Faustina oleh Allah. Kalau kita dengar cerita tentang Ayub, komunikasi atau pembicaraan antara antara Tuhan dan setan. Setan bilang, pantas aja Ayub menghormati engkau, menyembah engkau, memuji engkau, karena dia berkelimpahan harta, anak, dan seterusnya. Tapi ternyata Ayub juga pada saat dia dibikin sedemikian rupa, hartanya habis, anak-anaknya mati semua, bahkan istrinya ikut ngomelin Ayub. Tapi dia tetap bilang, enggak, saya tetap bersyukur pada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, puji Tuhan. Ya. Nah, di sini juga sama.
Dikatakan ini adalah cobaan yang diberikan pada Suster Faustina oleh Allah. Kita perlu percaya dengan teguh karena dikatakan ya di sana, Allah itu senantiasa Bapa kita walaupun Ia menguji. Sekali lagi ya, Allah itu senantiasa Bapa kita walaupun Ia menguji. Kalau ingat dari kitab Wahyu, di sana juga dikatakan Allah mengasihi kita, Dia menegur kita, Dia menghajar kita untuk supaya kita menjadi semakin baik, untuk menjadi semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu saja renungan pada hari ini. Jadi apapun yang kita alami, tetap fokusnya pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap cari Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia bisa pakai siapa saja untuk mendatangkan kebaikan, untuk memberikan solusi, untuk memberikan sesuatu kepada kita apa yang kita butuhkan. Ingat, muter kepala tadi katakan, biar bagaimanapun Allah itu adalah Bapa kita. Yang namanya Bapa kita itu Dia tidak mungkin membuat kita akan menderita. Allah Bapa kita, pasti Dia pelihara kita. Tapi kalau Dia menguji, pasti Tuhan punya maksud. Oke, silahkan Bapak Ibu nanti refleksi. Tapi saya akan tutup dengan satu doa singkat seperti biasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan Santa Faustina kepada kami. Di zaman tahun 1900-an, di mana kehidupannya sudah tidak terlalu beda jauh dengan kami juga. Dia mengalami kesusahan, tapi dia memberi contoh untuk selalu datang kepadamu, datang ke hadiratmu, datang ke sakramen Maha Kudus, mengandalkan Engkau, bersandar padamu. Biar ini juga menjadi satu pelajaran buat kami, bahwa yang perlu kami lakukan adalah datang kepadamu. Dan kami percaya Engkau pasti akan memberikan jalan yang terbaik pada waktu yang tepat dan tidak pernah terlambat. Karena Engkau adalah Bapa kami. Kami percayakan seluruh hidup kami dalam pemeliharaanmu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
was God.